Ketika kita ditakdirkan Allah untuk bersolawat, maka disitulah sebenarnya Allah sudah mengabulkan hajat kita selama ini. Halo, hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzaliyah. Nah, nggak sih teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih nggak semua orang itu mau bersolawat? Padahal kan solawat itu adalah ibadah yang paling gampang. Ya kan? Artinya kita sholawatan nggak perlu yang harus gimana-gimana. Kita sambil beraktivitas sambil sholawatan aja udah dinilai ibadah gitu ya. Sesimpel itu dan segampang itu, namun kenapa sih nggak semua orang mau dan tergerak hatinya untuk bersolawat? Jadi memang sholawat itu adalah urusan hati ya teman-teman. Allah yang memberikan hidayah, Allah yang mengetuk hati kita, Allah yang maha membolak-balikan hati. Jadi untuk teman-teman di sini yang sudah istiqomah bersolawat atau baru mulai terketuk, baru mulai penasaran untuk solawatan, kita harus sangat bersyukur. Ketika kita mulai bersolawat, ketika Allah menggerakkan hati kita untuk solawatan teman-teman, disitulah Allah sedang menyiapkan beribu-ribu kebaikan, beribu-ribu hikmah, beribu-ribu rahmat di dalamnya. Artinya ketika kita bersolawat di situ ada banyak sekali kebaikan, ada banyak sekali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika kamu mulai bersolawat, disitulah sebenarnya Allah sudah mengabulkan doa dan hajat-hajat kita selama ini. Jadi walaupun hikmah dari kita bersolawat itu ada banyak sekali di dalamnya, nggak terhitung jumlahnya, namun di sini aku mau membahas tentang satu poin, yaitu ketika kita ditakdirkan Allah untuk bersolawat, maka disitulah sebenarnya Allah sudah mengabulkan hajat kita selama ini. Kenapa bisa begitu, Kak? Karena teman-teman, satu solawat yang kita baca, Allah balas dengan 10 rahmat Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah itu amat sangat luas. Sehingga sebenarnya satu rahmat aja kita terima, itu dampaknya sudah luar biasa. Apalagi dikali-kalikan dengan jumlah kita bersolawat setiap harinya. Dan juga setiap solawat yang kita baca, insya Allah, Allah menghapus dosa-dosa kita, teman-teman. Sehingga ketika pelan-pelan dosa-dosa kita terhapus, Allah ijabah doa kita. Bukankah salah satu penghalang doa kita diijabah oleh Allah adalah dosa kita, teman-teman? Walaupun cara Allah untuk mengabulkan hajat kita itu ada banyak sekali caranya, tapi sholawat adalah salah satu jalannya, salah satu wasilahnya, salah satu caranya Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Kenapa tidak? Karena sholawat adalah satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Kak, bukankah Allah itu mengabulkan doa atau hajat kita ketika kitanya sudah siap dengan teman-teman? Teman-teman pasti tahu kan, Allah mau ngasih kita itu nggak sembarangan, teman-teman. Allah pasti kasih ketika kita siap. Misal kita punya hajat A, ya, Allah baru memberinya ketika kita manusianya itu sesuai dengan hajat tersebut. Ketika spesifikasi diri kita sesuai dengan hajat A tersebut. Gitu teman-teman. Namun, jangan khawatir. Ketika kita menjadi pengamal sholawat, ketika kita terbiasa bersolawat, teman-teman, maka disitulah Allah sedang menyiapkan kita. Allah menjadikan kita orang yang siap menerima apa yang kita minta. Jadi fungsinya apa sih? Kenapa sih Allah terlebih dahulu mempersiapkan diri kita sebelum hajat itu Allah kabulkan? Karena Allah nggak mau ketika aku menerima hajatku, ketika Allah mengabulkan hajat itu, justru hajat itu menjadikan aku menjadi manusia yang lebih buruk atau menjadikan aku manusia yang kufur nikmat. Allah mau hajatku kabul, hajatku terkabul, tapi dengan hajat itu justru membuat aku menjadi manusia yang lebih baik. Sebenarnya dengan
Allah mentakdirkan kita, Allah mengetuk hati kita untuk maju menjadi manusia pengamal sholawat, itu ada banyak sekali kebaikan yang terkandung di dalamnya. Ya. Hubungan kita dengan yang kuasa, hubungan kita dengan Allah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, hubungan kita dengan manusia lain insya Allah menjadi lebih baik, hati kita, perasaan kita, lingkungan kita, kehidupan kita jadi jauh lebih baik. Jadi ada banyak sekali hikmah yang bahkan nggak terhitung jumlahnya. Dan nggak hanya itu, salah satu kebaikannya adalah sholawat bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk Allah mengabulkan hajat teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya, boleh Kak kita sholawatan diniatkan untuk dunia? Misal kita punya hajat A, terus kita sholawatan diniatkan untuk itu. Boleh. Emang siapa yang ngelarang? Ya teman-teman. Boleh banget. Jadi sholawat itu menjadi kendaraan, menjadi wasilah, menjadi jalan pintas bagi kita untuk mengejar dunia, apalagi akhirat. Itu teman-teman. Nah kalau urusan dunia kita nggak mintanya sama Allah, kita mau minta sama siapa? Ya kan? Allah sudah memfasilitasinya dengan salawat salah satunya. Kemudian Allah mengetuk hatimu untuk mulai bersalawat, maka disitulah kita wajib bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan wasilah salawat, hajat teman-teman, hajat dunia, terlebih lagi hajat akhirat, Allah kabulkan. Baik, terima kasih. Cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.